Melihat kakaknya mengatakan ini, Ji Meiling tidak berkata apa-apa lagi, tapi dia selalu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Segera, Li Cheng datang bersama ayahnya Li Lianjun. Ayah, kali ini aku yakin itu putra paman ketigaku, karena aku melihatnya di tangan kita. Sebuah tanda rumah. Sudah bertahun-tahun sejak saya mendengar kabar dari paman ketiga saya. Kali ini saya akhirnya bisa menghubunginya. Petik 2. Ji Cheng mengikuti Ji Lianjun dengan penuh semangat sambil berjalan dan berkata. Ji Lianjun juga sangat bersemangat, baiklah, jika putra paman ketiga Anda benar-benar ada di sini kali ini, maka kita harus menghiburnya dengan baik, tetapi menghibur adalah hiburan, jadi jangan sebutkan masalah keluarga kepadanya. Sekarang keluarga Ji berada dalam situasi ini, aku tidak ingin paman ketigamu dan keluarganya terlibat lagi, yah, aku tahu. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Ji Cheng mengangguk. Ketika Ji Cheng dengan cepat masuk ke aula bersama Ji Lianjun, dia hanya melihat Ji Meiyan dan Ji Meiling duduk di aula sedang makan. Ji Cheng tertegun dan berkata, kakak perempuan tertua, kakak perempuan kedua, saya meminta Anda untuk membawa saudara laki-laki ke-6. Di mana yang lainnya? Ji Meiling tidak berani berbicara, dia hanya menatap Ji Meiyan. Ji Meiyan berkata, saudaraku, orang-orang itu sekilas pembohong, ayo kita bawa mereka masuk. Mereka ada di dalam susunan ajaib, kita tidak bisa membiarkan mereka berkeliaran di keluarga Ji kita. Apa? Mata Ji Cheng melebar dan dia tiba-tiba menjadi marah, siapa yang memintamu melakukan ini? Aku sudah memastikan token keluarga Ji. Bagaimana bisa itu pembohong? Kamu hanya main-main. Ji Cheng meraung marah. Sementara Ji Meiyan berkata dengan wajah sedih, siapa yang tahu kamu akan mengkonfirmasi token itu? Kamu bilang tidak akan ada bahaya jika kamu membawa mereka ke dalam formasi ilusi, jadi kenapa kamu berteriak? Meiyan, kamu sudah tua sekali, kamu hanya main-main, cepat keluarkan orang dari barisan ilusi, jika itu benar-benar anak paman ketigamu, kalian berdua tunggu saja untuk dihukum. Ji Lianjun juga berkata dengan ekspresi jelek. Ketika Li Meiyan melihat ayahnya juga marah, dia tahu bahwa dia terlalu berlebihan, jadi dia buru-buru memanggil Ji Meiling untuk menjemput Chen Ping dan yang lainnya. Kedua gadis ini sangat menyebalkan. Mereka selalu nakal. Ji Cheng melihat ke belakang kedua orang itu dan menghela nafas. Cenger, apakah kamu mendapatkan sesuatu dengan diam-diam mengikuti paman keduamu ke wilayah utara kali ini? Ji Lianjun bertanya pada Ji Cheng. Ayah, tebakanmu benar. Paman kedua saya tidak menemukan Yao Zun, tetapi pergi ke Istana Juman. Namun, karena Istana Juman dijaga ketat, saya tidak bisa mengikutinya. Adapun paman kedua yang mengikuti Istana Juman. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan oleh penguasa istana yang menghayati orang lain. Petik 2. Jawab Ji Cheng. Hei, paman keduamu terlalu berpikiran sempit dan kejam, kalau tidak ada salahnya memberinya posisi kepala keluarga. Aku khawatir kakekmu tidak punya banyak waktu lagi sekarang. Paman keduamu tidak mau memikirkan bagaimana memperlakukan kakekmu, tapi dia membentuk geng di mana-mana dan ingin merebut posisi kepala keluarga. Itu benar-benar membuatku sedih. Ji Lianjun menghela nafas. Ayah, kalau tidak berhasil, ayo serang dulu, kalau tidak paman kedua akan benar-benar bergabung dengan Juman. Jika istana berurusan dengan kita, itu akan merepotkan. Petik 2. Mata Ji Cheng berkilat tajam dan dia berkata. Ji Lianjun memelototi Ji Cheng dengan dingin dan berkata, brengsek, itu paman keduamu. Bahkan jika paman keduamu memiliki ide untuk merebut posisi kepala keluarga dan bersatu dengan orang lain, dia masih belum mengambil alih, bertindak sekarang. Bagaimana kita bisa mengambil langkah pertama? Sekarang hanya ada kita berdua di keluarga Ji. Ketika saatnya tiba bagi saudara untuk saling membunuh, akan lebih mudah bagi orang lain untuk menertawakannya. Mengapa kita tidak membiarkan orang lain tertawa? Adalah orang yang setia. Biar ku beritahu, kami lebih suka paman keduamu mengkhianati kami. Tidak tahan. Kita tidak boleh menanggung keburukan itu, mengerti? Ji Cheng menunduk, merasa sangat malu dan berkata, ayah, aku tahu. Melihat putranya, Ji Lianjun menepuk pundaknya dan berkata, jika paman kedua Anda benar-benar bergabung dengan orang luar untuk mengambil tindakan, Anda harus pergi bersama kedua saudara perempuan Anda dan jangan pergi ke air berlumpur ini. Dan kalian bertiga putra paman, hibur dia selama beberapa hari,
lalu biarkan dia pergi, dan jangan biarkan dia terlibat. Ayolah, sebaiknya jangan biarkan paman keduamu mengetahui identitasnya. Yah, aku mengerti. Cui Cheng mengangguk. Pada saat ini, saudara perempuan Ji Meiyan dan Ji Meiling masuk ke dalam barisan ajaib, bersiap untuk membawa Ji Yun dan yang lainnya pergi. Keluar, Kak, mungkin kita benar-benar melakukan kesalahan kali ini. Kakak tertua malah melihat token itu. Mungkin dia benar-benar anak paman ketiga dan saudara keenam kita. Kalau begitu, apa yang kita lakukan? Pantas saja ayahku marah, kata Ji Meiling dengan suara rendah. Ji Meiyan juga memiliki sedikit kegugupan di wajahnya saat ini, kakak tidak mengatakan bahwa dia melihat token itu. Jika kita melakukan kesalahan, minta maaf saja. Bagaimanapun, kita tidak bisa terluka dalam susunan ilusi. Ayo kita keluarkan mereka secepatnya. Keduanya buru-buru mencari jejak Ji Yun dan yang lainnya dalam formasi ilusi, tapi keduanya berkeliaran untuk waktu yang lama. Bahkan tidak ada satupun sosok yang terlihat. Saya menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mereka berbalik, mereka selalu kembali ke posisi semula. Kali ini, keduanya sedikit panik. Kak, kenapa kita terjebak dalam formasi ilusi dan tidak bisa keluar? Ji Meiling melihat sekeliling dengan panik. Aku tidak tahu. Aku jelas-jelas mengikuti instruksinya. Aku tidak seharusnya tersesat dalam susunan ilusi. Kenapa aku tidak bisa keluar? Ji Meiyan juga sedikit panik. Tepat ketika mereka berdua panik, Chen Ping dan yang lainnya sudah keluar dari formasi ilusi. Formasi ilusi tingkat ini tidak mungkin menjebak Chen Ping, sekarang Chen Ping bahkan dapat menghubungkan sumber ilusi. Sekarang kita memiliki semuanya, mencoba menjebak Chen Ping dengan susunan ajaib hanyalah sebuah tipuan. Chen Ping dan dua lainnya berjalan menuju aula saat ini, Ji Cheng dan Ji Lianjun sedang menunggu di aula. Melihat Ji Yun dan yang lainnya datang, Ji Cheng buru-buru menyapa mereka, kakak keenam, aku benar-benar minta maaf. Kakak perempuan tertua dan keduamu terlalu nakal dan membawamu ke dalam barisan ilusi. Aku akan memberi mereka pelajaran nanti, dari. Ji Cheng buru-buru mengikuti Ji Yun untuk meminta maaf, lagi pula Ji Yun baru saja sampai di rumah Ji dan hal seperti ini terjadi, yang pasti akan membuat Ji Yun merasa tidak nyaman. Kakak laki-laki tertua serius. Kakak perempuan tertua dan kedua mungkin juga memikirkan keselamatan keluarga Ji. Ji Yun tersenyum tipis dan berkata, kakak keenam, ini ayahku dan pamanmu. Ji Cheng segera menarik Ji Yun ke Ji Lianjun. Ketika Ji Yun melihat ini, dia berlutut di tanah sambil letupan, lalu bersujud kepada Ji Lianjun 3 kali. Keponakan Ji Yun, temui pamanku. Ji Yun berkata dengan sangat bersemangat. Ji Lianjun memandang Ji Yun, tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya langsung menjadi lembab. Anak baik, cepat bangun, cepat bangun. Ji Lianjun membantu Ji Yun berdiri, lalu menatap Ji Yun dan berkata, kamu persis seperti ayahmu. Bahkan tanpa tanda apapun, aku bisa mengenalimu sekilas. Paman, ini dua temanku, Chen Ping dan Huo Feng. Ji Yun segera memperkenalkan Chen Ping dan Huo Feng kepada Ji Lianjun. Ji Lianjun mengangguk sedikit ke arah Chen Ping dan yang lainnya, lalu berkata, silakan duduk. Setelah duduk, Ji Lianjun berkata kepada Ji Cheng, Cenger, panggil kedua saudara perempuanmu. Jangan berpikir jika kamu bersembunyi, semuanya akan berakhir jika kamu tidak masuk. Mereka harus dihukum atas apa yang terjadi. Hari ini, iya, Ji Cheng mengangguk, lalu berkata kepada Ji Yun, kakak keenam, kakak perempuan tertua dan kedua akan melakukannya. Setelah kamu membawanya keluar, kemana dia pergi? Ji Yun tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak tertua dan kedua tidak membawa kami keluar sendiri. Datang, apa? Ji Cheng terkejut. Ji Lianjun juga tertegun, lalu bertanya, Xianefu, kamu bilang kamu keluar dari formasi ilusi sendirian. Yang akan datang, iya, Ji Yun mengangguk. Bagaimana mungkin? Formasi ilusi ini menghabiskan banyak uang dan dibuat oleh master formasi. Bagaimana bisa keluar dengan mudah? Ji Lianjun bergumam pada dirinya sendiri, agak sulit dipercaya. Paman, Tuan Chen adalah master formasi tingkat tinggi, dan dia sangat berpengetahuan dalam formasi sihir. Oleh karena itu, formasi ilusi semacam ini tidak dapat menghentikan kita sama sekali. Petik 2. Ji Yun berkata jujur.
Ji Lianjun memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Chen Ping terlihat sangat muda, tapi sebenarnya dia adalah formasi. Mengagumi, Tuan Ji, meskipun formasi ilusi Anda bagus, namun penuh dengan lubang pasang surut. Jika Anda bertemu, siapapun yang menggunakan formasi tersebut dapat memecahkannya dalam hitungan menit. Jadi saat saya berada di dalam, saya sedikit memodifikasi susunan hantu agar lebih sulit ditembus. Chen Ping mengangkat tangannya ke arah Ji Lianjun dan berkata, "Apa, kamu mengubah semua formasi sihir?" Ji Lianjun terkejut, lalu berkata, "Cenger, cepatlah. Pergi dan temui kedua saudara perempuanmu." Setelah mereka berdua masuk, susunan sihirnya diubah. Aku khawatir mereka tidak akan bisa keluar. Ji Cheng merasa malu. Sekarang susunan sihirnya telah diubah, dia tidak bisa keluar bahkan jika dia masuk, jadi Ji Cheng melihatnya. Lihatlah Chen Ping. Chen Ping langsung mengerti maksudnya, jadi dia memberi tahu Shou Cheng rumusnya. "Selama kamu mengikuti instruksinya, kamu tidak akan tersesat," kata Chen Ping. Ji Cheng mengangguk lalu berlari keluar. Segera, Ji Cheng masuk bersama Ji Meiyan dan Ji Meiling. Ketika kedua gadis itu melihat Chen Ping dan yang lainnya, mereka langsung terkejut. "Bagaimana kamu bisa keluar?" Meiyan bertanya dengan bingung. "Diam." Ji Lianjun mendengus dingin, "Kalian berdua terlalu lancang. Kakak keenammu baru saja tiba dan kamu melakukan ini padanya. Apakah ini cara menjamu tamu? Cepat dan minta maaf kepada saudara keenammu. Selain itu, Tuan Chen adalah master formasi, jadi formasi ilusi tidak bisa menjebak mereka sama sekali. Apalagi Tuan Chen juga mengubah formasinya agar lebih sempurna. Jika tidak, mengapa Anda terjebak di dalam?" Petik 2. Ketika Ji Meiyan dan Ji Meiling mendengar ini, mereka langsung terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Ping sebenarnya adalah seorang master formasi di usia yang begitu muda. Dia berkata, namun, mereka berdua juga tahu bahwa apa yang mereka lakukan terlalu berlebihan, jadi mereka buru-buru berjalan ke arah Ji Yun dan berkata, "Saudaraku, maafkan aku, kami salah, dan kami tidak bermaksud menghukummu." Petik 2. Ji Yun buru-buru berdiri, "Kakak tertua dan kedua, ini hanya lelucon kecil, aku tidak peduli." Kemudian mereka berdua menemui Chen Ping dan Huo Feng untuk meminta maaf lagi, dan sikap mereka sangat tulus. Hal nakal di awal, terlihat bahwa bimbingan belajar Ji Lianjun tahun ini sangat ketat. "Keponakanku sayang, bagaimana kabar ayahmu? Aku tidak menyangka dia bisa membesarkan anak yang bijaksana sepertimu setelah bertahun-tahun. Ayahmu paling nakal ketika dia masih muda, dan kakekmu sangat mencintainya. Dia telah pergi selama bertahun-tahun, dan kakekmu juga merindukannya selama bertahun-tahun." Ji Lianjun terlihat sedikit sedih saat menyebutkan masa lalu. Ji Yun merasa malu saat mendengarkan perkataan Ji Lianjun. Dia paling tahu seperti apa dia sebelumnya. Dia hanya seorang playboy. Bagaimana dia bisa tahu apa itu sutradara? Hanya setelah mengikuti Chen Ping barulah amarah Li Yun berangsur-angsur berubah. "Paman, ayahku sangat baik. Sekarang dia telah membangun sekte Feitian dan menjalankan bisnis pesawat. Jika bukan karena situasi sekte Feitian baru-baru ini, ayahku juga ingin ikut dengan kami. Paman, aku tidak tahu bagaimana keadaan kakekku sekarang. Aku ingin bertemu dengannya." Ji Yun menghadapi kamera Ji Lianjun. Setelah mendengar bahwa Ji Yun ingin bertemu lelaki tua itu, Ji Lianjun ragu-ragu. Tetapi saat ini, seorang pelayan dari keluarga Ji berlari masuk dan berkata, "Tuan, ini tidak baik, orang tua itu muntah darah lagi, dan sekarang ketiga apoteker itu tidak berdaya."